Alhamdulillah alladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana ila ma'amillahi wa rasulihi wa na'amala a'mala salihat wa nasayyiba sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna subhanallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza shiratal mustaqim. Surahul Adzim. Allahumma rahmna bil Qur'an. Bapak dan Ibu yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama awali pengajian ini dengan membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa penutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segenap para bapak dan ibu senantiasa diberkahi Subhanahu wa taala. Saya tadi baru dibel sama Bu Mustalifah. Setahu saya sudah biasa pertama hari kedua, minggu kedua, ini Pak Zan berarti minggu kedua. Layak paham saya itu pakainya pasaran ya, pon-pon kliwon, berarti penglimo. Setahu saya nanti saya berangkatnya tanggal 18 November. Oh, sebelum ini kedua ya, Bismillah. Jadi saya tetap akhirnya telat ya, telat berangkat banget ya. Terima kasih dan mohon maaf sehingga saya belum sempat membuat fotokopian untuk bukan banyaknya. Mohon maaf, ini biasanya saya beli, tapi ini akhirnya saya tidak bikin. Para bapak dan ibu yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala, kita sudah terbiasa membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu di antara isinya adalah kita berharap untuk mendapatkan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ihdinas siratal, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Orang yang membaca ayat Al-Quran dengan bentuk doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, itu berarti ada kesadaran di dalamnya bahwa setiap manusia kuwi kepingine lek urip lempeng, uripe lurus. Kalau kita ada harapan hidup ini lurus, berarti harapannya hingga sampai menuju kebahagiaan di akhirat kelak nanti, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah betul, sudah benar. Maka lurusnya niatan kita untuk mencapai jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sebutan pengakuan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang berdoa dalam ranah berkeinginan untuk mencapai jalan yang lurus itu didasari dengan keyakinan, didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya lurus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu
pencipta adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan manusia. Diawali dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maha suci. Berarti hati manusia itu udah punya niatan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mensucikan. Allah itu suci dari segalanya. Tidak mungkin Allah itu menelantarkan, karena janji Allah sendirilah yang akan segalanya yang mengatur. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendengar apa yang menjadi permintaan manusia. Tapi pasti Allah akan mendengarnya. Maka itulah yang disebutkan orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinamakan adalah pelurusan niat, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Lurusnya hati itu kita beriman kepada Allah karena apa? Allah itu yang mencipta dan kita sebagai manusia yang dicipta. Dari mana kita bisa memahami itu? Kita akan bisa melihat di dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu bisa diketahui dari situ. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuji dalam bentuk mensucikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah itu menyebutkan berikutnya min asma'illah, asma'ul-a'zam, nama-nama agungnya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baca, diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sebutan nama-nama itu. Kemudian dikuatkan keyakinannya, Maliki Yaumiddin, yang berkuasa pada hari kiamat. Tiada yang lain kecuali hanya Allah satu-satunya yang menentukan nasib manusia di akhir dari kehidupan manusia setelah berusaha dan berjuang di dunia ini. Maka yang berkuasa sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu. Tidak ada yang lainnya yang berkuasa sepenuhnya. Maka disitulah kita selalu berhati-hati. Oleh karena itu, setiap kali kita memiliki kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu sudah biasa kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat Al-Quran sebagai tanda bentuk doanya yang diucapkan redaksinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah berupaya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia hidup di muka bumi ini bisa saja terjadi cobaan dan ujian. Karena cobaan dan ujian inilah bisa berpengaruh besar kepada iman seseorang. Entah itu nantinya yang berpindah tempat atau yang semakin kecil, atau sebaliknya al-iman yazid, imannya semakin bertambah. Di situ akan muncul dalam jiwa kita nilai kesabaran.
kesabaran. Maka di antara sifat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada sebuah kesabaran. Bentuknya seperti apa? Wong iman marang Allah Subhanahu wa taala, menungso kabeh iman marang Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan kesabaran. Orang menunaikan ibadah sholat diikuti dengan kesabaran. Orang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan kesabaran. Semua itu, apalagi apabila kita mendapatkan ketimpa sebuah musibah, teman-teman kita mesti mengutarakan sabar ya, sabar ya. Oh biasa seperti itu. Karena itulah memang yang harus diungkapkan dan harus dijadikan sebagai dasar untuk membuat sabar itu berlaku di dalam jiwa manusia. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran itu untuk apa? Memeliharanya, menjadikan iman itu sebagai segala daripada landasan sumber untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amal dan ibadah itu ada di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga dengan kesabaran itu. Para hamba dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang utama yang didakwakan oleh para nabi dan rasul terdahulu pun itu juga tauhid, penanaman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sangat bersyukur. Nek dulu di zaman-zaman dahulu apabila masyarakatnya itu sudah tidak lagi beriman kepada Allah, maka Allah akan mengambil seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, kemudian menyampaikan dakwahnya risalah Allah bertauhid dan begitu seterusnya. Tapi ini kita sebagai umat Muhammad dari dulu sampai sekarang 1445 Hijriah ini wis semono kita masih memiliki kebersamaan dalam Islam dilandasi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Ali Imran ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Hadza shiratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu semua. Karena itulah sembahlah Allah. Inilah jalan yang lurus. Hadza shiratal mustaqim. Maka hati kita meminta kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim. Berarti Allah menancapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hal yang luar biasa. Dalam tafsir Al-Qur'an terhadap Ali Imran ayat 21 ini, dari kebanyakan para ulama menyebutkan ini adalah awalnya ceritanya dari Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan dari yang pertama adalah Nabi Musa alaihissalam. Orang-orangnya itu senang kebiasaannya bermain sihir, bermain ilmu-ilmu yang berdekatan dengan syaitan atas bantuan mereka. Dan ini ramai-ramai begitu. Maka oleh karena itu, untuk mendekatkan dakwahnya tauhid kepada hamba-hamba di zaman Nabi Musa alaihissalam, maka Allah mendekatkannya pun dengan cara sihirnya yang dibikin oleh Allah pada diri Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Sihirnya itu. Maka pada zaman dulu terhadap sihir luar biasa hebatnya. Ya, kaya saiki iki umpamane angger ana Pak Anjatan ngundang wong
ngomahe kok ditili tulung sing ngomah wis ora apa-apane ditulungi sih ben nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Itu bisa terjadi seperti itu. Tidak tahu apabila wilayah lain masih terjadi begitu. Jadi menggunakan pola-pola seperti itu. Nah, karena itu di zaman Nabi Musa alaihissalam yang digunakan adalah kekuatannya berupa sihirnya Allah melalui Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Maka ketika kesempatannya baik di saat Nabi Musa alaihissalam itu untuk memenangkan kekuatan sihirnya, waktu itu penguasanya raja memanggil, ada yang menyebut 40 ahli sihir, ada yang menyebut 400 ahli sihir, ada yang menyebut 140. Itu semuanya dikumpulkan. Maka setelah dikumpulkan, mereka itu mengambil kabel atau berupa tambang itu diletakkan, dilemparkan begitu, semua orang terlihat seperti ular semuanya, sampai begitu banyaknya. Mereka riuh mengatakan sungguh hebat mereka. Sampai Nabi Musa pun dia gampangannya lap-lapan. Iki waktu temenan ora bisa menang ora gitu. Sampai seperti itu. Akhirnya pun minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa diperintah untuk melemparkan tongkatnya. Ternyata tongkatnya menjadi ular besar, kemudian melalap seluruh ular-ular yang dilempar oleh ahli sihir pada waktu itu. Akhirnya dimenangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan serta-merta orang-orang yang memiliki ahli sihir itu pun mengutarakan, aku beriman sebagaimana engkau beriman wahai Musa. Maka Nabi Musa mengutarakan, Innallaha Rabbi wa Rabbukum. Sesungguhnya Allah SWT itu adalah Tuhanku, wa Rabbukum, dan Tuhanmu semua wahai manusia. Tidak melihat siapapun, semuanya diungkapkan oleh Nabi Musa begitu. Tuhanku juga Tuhanmu semuanya. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirimu semua itu. Inilah jalan yang lurus. Inilah iman yang benar. Inilah tauhid yang tepat yang tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini orang-orang yang dikalahkan sihirnya oleh Nabi Musa alaihissalam mengutarakan demikian, dan mereka merenungi, ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa, yang luar biasa, yang tidak mungkin akan dikalahkan. Itulah mereka mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa itu bisa dikalahkan dengan satu tongkat. Setelah selesai dimakan, tongkatnya diambil, dipegang lagi. Itulah bukti kekuatannya. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Maka mereka banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Sangatlah berat apabila sudah daki kuat musuh mengikuti, sangatlah kuat. Tapi dengan adanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan melalui tangannya Musa alaihissalam, maka mereka ini juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita itu kira-kira dapat mukjizatnya dari siapa kok bisa beriman kepada Allah? Kalau ini tidak merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin kita jadi orang-orang biasa-biasa saja. Bersyukurlah kita pada Allah sudah dipilihkan dalam agama Islam, artinya ilmu iman mari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang luar biasa. Ini yang patut disyukuri. Kita menjadi orang yang habis dan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa?
orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yaitu bersyukur kepada dirinya sendiri. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Al-Qur'an 51 ini berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang waktu itu pada zaman Nabi Isa alaihissalam itu teknologi kemajuannya dalam bidang kedokteran, dalam bidang tabibiyah, pengobatan sangat maju. Kemudian di bidang kealaman sangat maju. Nah, itu luar biasa. Teknologinya sudah mulai tinggi. Jalan yang digunakan sudah bagus, alat transportasinya sudah mulai bagus. Kemudian yang di laut sudah bagus. Karena ilmu alamnya yang mereka pakai itu akan menjadi satu kemudahan. Nek kaya saiki ngono, nek zaman biyen ora ono kipas angin, nek kita wae duwe sumuk nganggone apa? Kipas tangan. Itu ya, kipasan. Saiki kipas tangan wis ora payu mun ada barang-barang yang rumah atau wis ono apa kirane? Kipas angin. Kipas angin kalah meneh karo AC. Teknologi sudah maju seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kemudahan yang luar biasa. Dulu juga sama begitu. Keahlian mereka sudah terbuka cukup tinggi. Terutama dalam bidang ilmu kesehatan, pengobatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dekatkan melalui dakwahnya mereka ini punya layanan kepada masyarakat dengan keahlian-keahliannya cukup bagus. Nek kok belum sampai menyentuh hati mengenali Allah Subhanahu wa taala yang itu adalah atas izinnya. Ilmunya itu diperoleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam di antaranya adalah orang yang buta ditambani oleh Nabi Isa bisa melihat lagi. Dulu seperti apa? Kalau sekarang teknologinya luar biasa sekarang. Sing jenenge katarak, wong sing sepuh-sepuh atau katarak umpamane. Saiki sudah ada apa? Menggunakan apa? Ya, dioperasi balik maneh dilihat. Luar biasa perkembangannya. Luar biasa hingga sampai bisa membaca Al-Quran dengan baik lagi. Nah, dengan adanya Nabi Isa mengobati orang yang buta tadi bisa melihat, mereka juga luar biasa. Ini mesti takon obat. Semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa membuat guru dengan cara mengambil tanah liat, setelah itu dibikin atas izin Allah bisa terbang. Alam yang mereka ini geluti ketinggian pemahaman untuk memanfaatkannya hal-hal yang hebat, tapi Nabi Isa bisa melebihi. Oleh karena itu mereka juga berpikir, iki ora sembarangan iki. Mukjizat yang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan melalui Nabi Isa alaihissalam ini mesti ada yang mengaturnya. Ini mesti ada yang memberikan izin darinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Isa menyebutkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu semua umatku. Fa'buduhu, maka sembahlah olehmu semua, bahwa yang paling kuat disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kamu lakukan hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus, inilah iman yang langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada relung hati yang lainnya untuk meyakini
tidak ada yang mampu menyekutukannya. Ya. Kita tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digambarkan ketika kita mendapatkan keyakinan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi melalui Al-Qur'an ini, maka kita ini sudah luar biasa lagi. Melalui perenungan kita melalui Al-Qur'an, keimanan kita kepada Allah yang luar biasa ini. Kita ingatnya Allah Subhanahu wa taala setelah apa kira-kira yang terjadi banyak orang. Ya Allah, punya bapak apa kira-kira biasanya? Ya. Ngertinya sejenis motor mati itu nang kunci tak lemot tok. Dong medhun sing numpak wong 300 dia. Yo gedhe iki nang kene omahku piye ora ana dia. Ketok nang ketik lembut kaya lemot tok dong medhun. Ya Allah, sing numpak isine akeh. Itu baru mengucapkan ya Allah, kowe baru ciptaan manusia. Apalagi ciptaan yang sesungguhnya yang Allah biasa tunjukkan pada kita. Sing oleh lombok mau niku ijo dadi kuning terus dadi abang. Kuwi kapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa itu. Lalu tubuh kita adalah dulu masih kecil begitu bisa merangkak. Terus lah kok saiki gede ini. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keimanan yang menancap pada kita. Hadza shiratal mustaqim. Keimanan kita kepada Allah lurus. Kemudian yang ketiga dalam tafsir menyebutkan berkenaan dengan Nabiullah Muhammad SAW. Ini nanti juga ada kaitannya pula dengan surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabin, juga itu ada berkenaan. Rasulullah SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala yang menyempurnakan dari kitab-kitab terdahulu yang Allah pernah berikan kepada para nabi yang terpilih. Ada Zabur, kemudian ada Injil, ada Taurat, kemudian yang terakhir Al-Qur'an. 4 hal ini. 4 dari kitab Allah. Yang lainnya seperti apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf artinya lembaran-lembaran ayat Allah yang itu tidak terbentuk di dalam seperti judulnya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an, tapi sebutannya adalah suhuf, lembaran-lembaran yang disatukan. Mushaf, suhuf, mushaf berarti Al-Qur'an ya, sing numpuk akeh. Nah, itu disebut dengan suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'an. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah dikarenakan apa? Di zaman Rasulullah SAW itu keahlian di bidang ilmu kebahasaan, di bidang syair, di bidang puisi sangatlah cukup tinggi. Maka apabila ada tulisan yang bagus, biasanya ditempel di Ka'bah, di channel-channel ini. Dulu kita juga sama, kalau dari TK itu apabila kita bikin tulisan yang apik, template hasil karyanya anak saya sampai gede ya. Tulisi man jada wajada, sopo sing temenanan bakal itu. Nah, ditulisi template dulu begitu karya kita. Nah, kehebatan mereka ini banyak memahami bagaimana berbahasa yang baik, memahami bagaimana kalimat-kalimat itu mengandung sesuatu keilmuan berupa filsafat dan sebagainya cukup tinggi. Maka mereka ini ditepis dengan kekuatan berupa mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an inilah yang Allah berikan
Maka orang-orang yang memiliki kesadaran hati pada waktu itu, apabila membaca ayat suci Al-Quran, mereka ini banyak beriman, walaupun sifatnya itu meneng-menengan. Aku beriman kepada Allah, terus dia karena takut. Pada zaman dahulu itu, di zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan jahiliyah, itu banyak orang-orang yang takut mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka diam-diam mereka beriman, diam lagi. Ternyata Al-Quran yang sering kali dibaca oleh Rasulullah SAW itu tokoh-tokoh muda yang waktu itu mencintai, termasuk Abu Sufyan, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dan satunya lagi saya lupa itu namanya siapa. 3 orang ini setiap malam itu mendengarkan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Angger bengi moro terus mojok ning omahe Rasulullah ngrungokke. Nah, nanti kalau sudah selesai mereka ini pulang. Nah, suatu ketika 3 orang ini merasa sebagai tokoh besar pada waktu itu, apabila mengikuti Nabi Muhammad mereka gengsi. Engkau ndak anak buaya malah nenek-neki. Lah kowe wong tokoh besar kok malah milih Nabi Muhammad, malah orang memusuhi gitu. Nah, ternyata 3 orang ini selalu mendengarkan dengan cara apa? Diam-diam mengenungi moro. Sing gimana mengenungi moro. Dong Pak mulai bareng ketaat ternyata ketemu. Loh, gue tinggi. Loh, kamu dari mana? Loh, gue dari mana? Ternyata sama-sama dari rumahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, kok? Ya, aku mau kekai. Kalau kita sebagainya. Terus mereka bersepakat, ketika bersepakat sekarang kita tidak usah datang, tidak usah mendengarkan. Ternyata mereka rindu juga. Akhirnya bertiga datang dengan tanpa perjanjian. Ternyata pada pagi harinya mereka ketika pulang ketemu lagi. Loh, lah kok cari orang toko? Loh, lah kok cari orang kok toko mereka oke. Dah, kita sepakat, tidak usah. Hari berikutnya mereka berdatangan hari waktunya tidak sama. Di situ konek jam 10, di situ konek jam 11, di situ konek jam 9 ketemu kan? Dong waktu terakhir, loh ketemu lagi. Akhirnya mereka berebut. Cacat sih, menurutmu apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Mereka ternyata juga mengagumi, memahami dan mengerti isi maksudnya, tahu semua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Paham betul mereka, ngerti. Apalagi mereka ini sudah biasa memahami ilmu syair yang isi kandungannya luar biasa, yang dimaksudkan luar biasa. Akhirnya mereka itu dengan memahami apa yang dibaca oleh Rasulullah seperti itu, terus ditanya lanjut, awal dia main doa atau orang Torawani. Akhirnya dia berebut di rumahnya Abu Jahal. Bagaimana enaknya ini kalau kita sampai bisa tertarik seperti ini? Ini kalau kita sudah tertarik, apalagi mereka yang lainnya. Kalau sudah tertarik, kita akan rugi. Jangan kita akan habis ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Terus gimana ini? Akhirnya mereka bersepakat bertiga ini. Kalau pada zaman Rasulullah itu adalah dakwah melalui ketawitan kepada Allah Al-Quran ini sungguh dimenangkan pada mereka, kita harus melebihi dari itu. Apa yang dilakukan mereka ini? Bani Hashim, Bani Quraisy itu berkumpul untuk menandingi kekuatannya Rasulullah dengan cara apa? Apabila ada kabilah yang datang mau menunaikan ibadah haji maupun umrah, mereka sambut dengan baik, kemudian dijamu, diwadahi panganan, diwadahi minuman sampai ke makanan mereka pulang. Maka itu akan menjadi sebuah ketenaran bagi kelompok kabilah-kabilah
Tapi Rasulullah SAW masih tetap kuat untuk berdakwah. Ada kafilah yang datang dari Yaman sampai ke Mekah. Rasulullah mendatangi kemudian menyebutkan, aku ini Nabi dan Rasul terakhir. Kewajibanku adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada manusia. Maka Rasulullah ayat Al-Quran ini, wahai kafilah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Kafilah yang lainnya pun juga datang begitu. Perkara mereka ini kata Rasul mau beriman dan tidak, tapi inilah kewajiban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Ternyata mereka ini juga banyak mengakui. Ada yang mengikuti Rasulullah, ada yang tidak. Jumlahnya tidak menentu. Nanti kafilah yang lain datang lagi, awali lagi, temui oleh Rasulullah dengan cara innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Mereka juga banyak yang masuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Begitu terkonang, konangan dengan Abu Jahal dan mereka diparani. Kowe aja gelem melu Nabi Muhammad, Nabi kayak kadzib, kayak pendusta sampai itu. Dimentakkan lagi, tiangnya dimentakkan lagi. Tapi tetap Rasulullah mengutarakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Wong awake dhewe jawabe ana tulisan kaya ngene kata Allah membaca. Wis paham. Mereka apalagi melebihi kalimat ini lebih dipahami lagi. Fa'budu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Maka ternyata kita di saat kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah yang sering kita baca adalah ihdinas siratal, kira-kira yang dibaca oleh panjenengan ketika ihdinas siratal mustaqim, kira-kira kena hati mlebu sih. Yo mbuh pokoke ora rasa tak bocor wae ora wis urusane apa. Biasanya begitu. Mbuh ora ngerti. Artinya paham, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta begitu. Kita sudah beriman kepada Allah, kita minta lagi jalan yang lurus. Itu yang diberikan oleh Allah begitu. Maka Allah jawab di dalam surat An-Nisa ayat 8, wala hadainahum siratal mustaqim. Sapa wong sing njaluk jalan sing lurus kuwi niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka jalan yang lurus itu. Dibukakan hatinya, pemahamannya, kekuatan hatinya untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan demikian. Maka patut bersyukurlah kita. Diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, Allah membuat jawaban berupa apa? Wala hadainahum siratal mustaqim. Dan pasti kami tunjukin mereka pada jalan yang lurus. Nek sekarang kamu wis dulu. Ya wis tekan jalannya lurus, ya wis ora apa-apa. Di antara jalan yang pertama yang harus kita tanamkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lainnya apa? Orang yang beriman sudah barang tentu ada di dalam agama Islam. Islam inilah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan keselamatan para orang-orang yang pengikutnya. Al-Qur'an menyebutkan demikian. Maka kata-kata ihdinas siratal mustaqim sampai meluruskan iman kita kepada Allah. Kita dalam agama Islam atau lurus itu adalah agama yang benar yang akan sampai, pengikutnya itu akan sampai menuju kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Itu Islam, agama yang lurus. Dan yang ketiga adalah Al-Qur'an. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Al-Quran yang menunjukkan begitu. Ini juga Al-Quran itu merupakan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Orang yang memiliki pedoman Al-Quran, yang memiliki pedoman terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari Al-Quran itu, sesungguhnya ia ingin memperoleh jalan yang lurus. Kata Rasulullah SAW dalam Al-Quran itu, nek kowe melu kaya aku, ya berarti sesungguhnya engkau itu taat kepada Allah. Faman ata'ani faqad ata Allah. Kalau sekiranya engkau semua itu taat kepada aku, kata Rasulullah, sungguh engkau sebenarnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu seiring dengan Al-Quran yang dapat menyelamatkan kita sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yaitu selamat dunia dan akhirat. Ini mau tak terakhir. Qala hadza siratul aliyyin mustaqim. Ini adalah yang lurus, kewajibanku adalah menjaganya. Al-Quran adalah pedoman untuk orang yang beriman, yang dapat meluruskan hidup ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang kita amalkan, apa saja yang kita ibadahi, bentuk ibadah perintah dari Allah pasti melalui Al-Quran, pasti petunjuknya Al-Quran, dan kita tidak akan mungkin ragu terhadap Al-Quran. Nah, maka Al-Quran itu disebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini sama sekali di dalamnya tidak ada keraguan. Maka kita mantap. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran ini, kewajibanku adalah menjaganya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran ini? Di dalam hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Di dalam hati dan jiwa orang-orang Islam. Orang-orang terbiasa kayak percaya Al-Quran. Coba kita apakah selalu tidak berhenti dari baca Al-Quran? Tidak pernah berhenti dari baca Al-Quran. Atau mandek mesti baca Quran. Apa buktinya? Awalnya diri nek sholat wis sedina semuanya pira? Ping 5. Nek zuhur berarti surat Fatihah dibaca ping pira? Ping 4. Subuh dibaca ping 2. Wis wajib tok wis surat Fatihah dijaga oleh Allah, diterapkan di dalam hati orang yang beriman, diterapkan pada orang-orang yang meyakini Al-Quran itu merupakan petunjuk yang paling benar dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan melencengkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan demikian. Ini maksudnya taufik dan hidayah itu ada pada setiap orang agar dia itu mau mentaati. Itu adalah satu keyakinan yang bisa menancapkan tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah menancap pada kita, apakah mungkinkah kita akan melepasnya? Iman, dan jelawak, dan jelati. Ya. Sehingga seorang terlepas dari budaya setan yang tidak menurut yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran pun apabila kita baca, kita harapannya adalah dijauhkan dari godaan-godaan setan. Wong nek maca Quran dhewe wong maca berlindung kepada Allah dari ujian-ujian setan. Baiklah dari Al-Quran fasta'id billah. Nek kowe kabeh maca Al-Quran kuwi fasta'id billah, maka minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi harapan kita begitu. Nah, oleh karena itu Al-Quran inilah yang akan menjadi penjaga kita. Saya baca salah satu hadis itu luar biasa juga. Ternyata orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah menjaganya setiap waktu. Dijaga oleh Allah setiap waktu. Luar biasa. Setiap waktu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harapan kita. Maka kita mesti mengucapkan bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang yang beriman mengakui ayat Al-Quran itu merupakan petunjuknya
kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya semacam itu. Karena kita biasa kita baca, kesadaran selalu terbuka. Hati kita akan merasakan adanya satu kenyamanan dan ketentraman ketika kita baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu menjadi bagian dari kebiasaan yang kita gunakan dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita ini memiliki kekuatan dijauhkan dari godaan-godaan yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala mewarnainya orang beriman itu dengan firman Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Wa anni buduni hadza siratun mustaqim. Dan dalam menyembahku inilah jalan yang lurus. Ini nilai tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk beriman, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan. Segala karunia Allah berikan pada manusia. Udara yang begitu banyaknya dihirup oleh sekian banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Semuanya begitu. Air yang Allah berikan pada kita tidak pernah habis di muka bumi ini. Tinggal kita yang berusaha bagaimana untuk menggunakan dan memanfaatkannya, untuk makan, untuk minum, untuk bersuci atau berwudu. Luar biasa air Allah berikan karunia pada kita. Maka kita patut mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan banyak karunia yang Allah berikan pada kita, dan kita patut untuk mensyukurinya. Meyakinkan manusia bahwa menyembah Allah itu adalah sembahan yang sebenarnya, dan itu adalah keyakinan yang benar, dan itu adalah keyakinan yang lurus. Ini yang selalu kita jadikan sebagai pegangan. Awal diri ini ketaruh wis salat sekitar sungi ana bae salate rada telas iki gelo dhuwur ki umpamane duwe kesempatan salat dhuwur ning kok kondisi ngatek temukane asar kurang 3 menit untuk salat dhuwur ki alhamdulillah asar ya alhamdulillah aku salat dhuwurnya ndak ya Allah saking gunanya. Itu berarti keyakinan yang benar dan lurus itu bisa diterapkan. Agar kita telat duhur, sholat, mau sholat adzan asar, kalau tete aman, udah iso kok dirangkep mudah. Lah itu, ya terjadi pada kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diterapkan dalam hati kita, kewajiban yang ada pada kita. Setiap waktu yang kita gunakan untuk menghadap Allah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau kita dalam sholat itu yang ada di dalamnya doanya isinya apa saja? Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini, kan gitu ya. Ono ki ora kok. Nah, kabeh jujur ora Rabbi firli warhamni warzuqni warhamni wahdini wa'afini wa'afani. Jale wolu. Kuwi nek kabeh seperti kabeh. Tapi kalau dalam tarjih cuma adanya 5. Karena sudah melengkapi semua. Calukannya baru saja 1 dalam bacaan di dalamnya luar biasa. Itu adalah sesembahan yang sebenarnya, permintaan kita kepada Allah yang luar biasa. Nah, apa yang dibaca diungkapkan melalui hati yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dijawab Pak Anantara dicari bendino, dimintai bendino, setiap waktu juga minta. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala menentang? Tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan karunia kepada orang-orang selalu memanggil Allah dan meminta. Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya yang meminta kepada Allah. Itu yang menjadikan kita itu senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, apabila hati kita sudah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan, ojo anti lu
Sebab manusia ini senangnya begitu, ngarang-ngarang dan membuat sesuatu itu banyak pemikiran manusia. Karena itulah Allah menyebutkan dalam Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Allah perintahkan begitu kepada orang beriman. Lalu apa? Ikutilah jalan itu. Berarti apa ini? Imane tetap ora goyah, mantep maring Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi bagian dari kelurusan itu. Mantep untuk dijadikan pedoman. Islam ada di dalamnya yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Mantep ada di dalam agama Islam. Udah itu. Wala tattabi'us subula. Janganlah kamu mengikuti jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang akan mengakibatkan gonjang-ganjing hati, bingung kisah bener di. Kalau saya katakan satu al-Islam dini wal Islam dini, Islam itu ada agamaku, ya wes kita tidak bisa untuk mengambil yang lain, karena itu akan membingungkan. Ya, apalagi jalan. Rasulullah itu kalau memberikan keterangan Al-Quran ini mengambil sebuah kayu kecil, kemudian Rasulullah itu garis yang lemah, seleret, lempeng. Iki jalan saya lurus. Wala tattabi'us subula. Rasul membuat jalan yang lain. Jalan yang lain itu Rasulullah sebutkan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jalan liyane iki aja makaloni kowe tersesat. Nanti begitu. Dzalikum wasaqum. Ini kata-katanya wasiat. Yang demikian ini adalah wasiat. Wasaqum. Wasiat. Ya. Iya, kata-kata wasaqum. Dengan apa wasiatnya? Jalan yang Allah berikannya untuk itu. Lalu apa? La'allakum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dipastikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan beranjak menuju bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Takwa itu jalani perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan memahami yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya, ditinggalkan yang sejauh-jauhnya. Wis maghrib. Ya untuk sana itu imam terus. Ya bisa. Matur wis harus saya kalau kan sesuai juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari saya, dan saya mohon maaf lele so ini berbeda. Berarti itu mulai Desember lele kita tanggal ini berbeda. Ini pun matur nuwun makaten ya kan saged kawula penting untuk demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi saya kepada semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz.